Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemisahan alkohol pada tape. Baiklah, kita langsung saja masuk pada tujuan praktikum. Yang pertama, tujuan dari praktikum pemisahan alkohol pada tape adalah mampu merangkai alat-alat destilasi dan mengetahui fungsi alat destilasi tersebut. Dua, mengetahui prinsip kerja destilasi. Dan yang terakhir adalah memisahkan alkohol air yang memiliki perbedaan titik. Nah, inilah tujuan praktikum kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam praktikum kita juga harus mengetahui apa itu destilasi. Apa prinsip destilasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi itu. Yang pertama adalah reaksi sintesis kimia. Kita memerlukan metode pemisahan untuk mendapat produk yang baik tanpa adanya pengotor. Dalam metode pemisahan kita menggunakan destilasi. Destilasi adalah komponen pemisahan campuran berdasarkan titik D. Destilasi ini adalah komponen pemisahan campuran berdasarkan titik D. Dalam misalnya jika komponen campuran berada dalam satu fasa, dalam dua fasa atau bersifat heterogen, kita tidak perlu menggunakan destilasi, kita hanya perlu menggunakan filter atau penyaring. Sedangkan komponen campuran yang memiliki satu fasa atau bersifat homogen, kita memerlukan metode destilasi berdasarkan perbedaan. Selanjutnya yaitu proses destilasi melibatkan 3 tahap. Yang pertama, tahap pemanasan. Yang kedua, tahap penguapan. Dan yang terakhir adalah tahap kondensasi. Kondensasi atau pendinginan. Inilah tahap-tahap dalam destilasi. Baiklah, destilasi memiliki 2 istilah. Yang pertama itu istilah destilat.
Destilat. Destilat ini komponen yang memiliki titik didih rendah dan komponen yang memiliki titik didih rendah, komponen yang memiliki titik didih rendah dan yang akan berpindah tempat atau mengalami penguapan. Yang kedua dikenal dengan istilah residu. Residu ini adalah komponen yang memiliki titik didih tinggi dan tetap berada pada wadah awal. Baiklah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja destilasi tersebut. Prinsip kerja destilasi adalah destilasi ini memanfaatkan perbedaan rumus titik didih. Memanfaatkan perbedaan rumus titik didih untuk memisahkan komponen campuran. Dalam destilasi ini kita akan melakukan pemanasan dengan suhu tertentu. Suhu tersebut adalah salah satu titik didih. Suhu tersebut adalah salah satu titik didih. Suhu tersebut adalah salah satu titik didih. Titik didih yang rendah, dalam titik didih yang rendah akan mengalami penguapan, sedangkan titik didih yang tinggi tidak mengalami penguapan. Selanjutnya uap itu akan naik ke atas menuju kondensor. Pada kondensor ini terjadilah proses kondensasi atau pendinginan secara serentak sehingga uap tersebut akan kembali cair. Uap tersebut akan kembali cair. Dan uap ini akan mengalir ke penampung. Uap yang kembali cair ini disebut dengan istilah destilat tadi. Selanjutnya yaitu macam-macam destilasi. Macam-macam destilasi. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini adalah komponen pemisahan campuran yang memiliki
destilasi uap. Destilasi uap ini adalah komponen pemisahan campuran yang memiliki titik didih yang tinggi. Contohnya, memiliki titik didih sebesar 200 derajat Celcius. Yang ketiga, contoh destilasi ini adalah fraksasi. Adalah komponen pemisahan campuran yang memiliki perbedaan titik didih cukup dekat. Cukup dekat. Dan yang terakhir adalah destilasi vakum. Destilasi vakum ini adalah komponen pemisahan campuran yang memiliki titik didih yang tinggi dengan menurunkan titik didih tinggi ini menjadi titik didih rendah. Menurunkan titik didih tinggi menjadi rendah. Nah, inilah pengetahuan tentang destilasi. Ada macam-macam destilasi, ada tahap destilasi, ada prinsip kerja destilasi. Selanjutnya kita masuk pada praktikum kita, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai pada praktikum pemisahan alkohol dan tape pada tape adalah pertama itu statif dan klem. Guna alat ini adalah untuk menjaga kondensor dan labu didih untuk membopong itulah. Yang selanjutnya adalah labu didih. Labu didih digunakan untuk tempat sampel. Yang ini adalah labu destilasi. Tempat destilat. Yang ini termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ini adalah kondensor. Kondensor digunakan untuk tempat terjadinya kondensasi. Yang ini adalah pemanas. Pemanas ini digunakan untuk memanaskan bahan-bahan atau memanaskan air tape. Nah, itulah alatnya. Selanjutnya bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan adalah berupa air tape. Selanjutnya ada air keran. Yang ketiga ada vaselin. Dan yang keempat ada batu didih.
pemisahan alkohol pada tape. Yang pertama itu kita masukkan batu didih ke dalam labu didih. Batu didih digunakan untuk menghindari titik lewat didih, dan batu didih digunakan untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian. Setelah batu didih masuk, kita masukkan air tape sekitar 250 ml. Air tape dimasukkan, hindari air tape dimasukkan. Ketika masukkan air tape, kita tidak boleh mengenai leher labu didih. Setelah air tape masuk, kita rangkai alat destilasi tersebut dengan baik. Kita berikan sedikit vaselin pada penghubung alat satu dengan alat yang lainnya. Jika labu didih tidak memiliki tutup, berikanlah styrofoam, tapi styrofoam ini memiliki lubang di tengahnya sehingga termometer bisa masuk. Termometer ini digunakan di sini untuk mengukur suhu air tape ini. Dan berikan juga aluminium foil yang digunakan untuk menutup batas-batas alat. Nah, setelah alat-alat ini dirangkai dengan baik, kita akan melakukan pemanasan atau memanaskan air tape. Kita panaskan dan kita tunggu beberapa detik sehingga air tape memiliki panas suhu 78 derajat Celcius. 78 derajat Celcius ini sama dengan titik didih alkohol, sehingga alkohol menguap. Sedangkan air akan tetap berada pada labu didih, karena air ini belum mencapai titik didihnya, yaitu titik didih air 100 derajat Celcius. Setelah uap alkohol itu akan naik dan masuk ke kondensor. Pada kondensor ini kita aliri air secara terus-menerus yang digunakan untuk pendingin. Maka terjadilah proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah proses pengumbunan uap alkohol yang didinginkan, sehingga uap alkohol akan menjadi cair kembali. Setelah uap alkohol cair, alkohol itu akan masuk ke dalam labu penampung atau labu destilasi. Alkohol ini dinamakan dengan destilat. Sedangkan air yang tertinggal pada labu didih ini kita namakan dengan residu. Inilah praktikum pemisahan alkohol pada tape. Sampai disinilah penjelasan saya tentang pemisahan alkohol pada tape. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.